Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kiranya Roh-Mu yang kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 29 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, kekuatan dan berkat Tuhan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuktikan kelemahannya yang dapat digoda, dipengaruhi oleh lingkungan. Akhirnya menyerah kepada keadaan dan lingkungan. Iblis sangat cerdik menggoda manusia dan menawarkan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sementara. Misalnya dalam bentuk kekuasaan, uang, jabatan, perempuan yang cantik atau pemuda yang ganteng. Akhirnya, kalau imannya lemah, dia tersandung, lalu jatuh ke dalam dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, pengalaman iman Daud, mulai sejak muda sebagai penggembala, dalam lingkungan keluarga, berhadapan dengan Goliat, berhadapan dengan Saul, berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, dan akhirnya menjadi raja kedua Israel selama 40 tahun, cukup lama gitu. Pengalaman iman yang luar biasa diungkapkan dalam kitab Mazmur yang jumlahnya ada 104 pasal dari 150 pasal kitab Mazmur. Termasuk Mazmurnya dalam Mazmur 29 ini, bagaimana keinginannya, bagaimana permohonannya kepada Tuhan menyangkut soal kekuatan dan berkat Tuhan. Melalui teks dan konteks ini mengajak umatnya, mengajak bangsa Israel, termasuk kita sekarang, bahwa Tuhan memberikan kekuatan, ada strength kepada umatnya yang percaya kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati dan memberikan shalom kepada umatnya. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kekuatan dan berkat Tuhan ketika dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Sama seperti yang diucapkan Yesus, agar dalam menghadapi pergumulan datang kepadanya orang yang letih lesu dan berbeban berat. Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Matius 11 ayat 28. Rasul Paulus juga mengimani bahwa segala perkara dapat ia tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Filipi 4 ayat 11. Sahabat TV yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan kekuatan dan berkat-Nya kepada kita, lalu bagaimana refleksi iman kita kepada Tuhan? Idealnya, orang yang sudah diberikan Tuhan kekuatan dan berkat-Nya, maka ia berusaha memberikan, men-share kepada orang lain yang ada di sekitarnya, sehingga saling menguatkan dan saling berbagi berkat. Dengan kata lain, orang yang sudah diberkati Tuhan harus juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berkat itu tidak hanya dalam bentuk pemberian sejumlah materi, tetapi juga berkat melalui perhatian dan kepedulian kita kepada sesama. Solidaritas, kepedulian nyata yang kita lakukan sebagai bukti kebersamaan, kekuatan kita, dan saling membagi berkat seperti kesaksian
dan pengalaman iman Raja Daud. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan Tuhan, bagaimana pengakuan iman Daud pada saat itu, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan berkat kepada kami, agar boleh kami lakukan juga kepada sesama kami. Kami yakin dan percaya melalui kuat kuasa Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Memeriahkan HUT kedua multimedia GKPS Cikoko. Pertama kalinya di GKPS. Apresiasi terhadap pembawa renungan harian dan penghargaan kepada pengisi acara GKPS TV. Like dan share video favorit Anda.
dan saksikan pada tanggal 6 Agustus 2022. Hanya di GKPS TV. GKPS TV.